Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Catatan Online. Hari ini kita akan membahas soal terkait kompetensi sosial kepribadian yang sering muncul di uji pengetahuan PPG maupun tes P3K. Setiap soal sosial kepribadian punya ciri tersendiri, dan di sini kita akan belajar trik dan tips apa saja yang perlu kita ketahui saat membaca soal. Baik, kita langsung saja bahas yang pertama, yaitu sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan tersebut adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. B. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah selesai mengerjakan tugas-tugas lain yang telah datang terlebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati Anda akan menjalankan tugas itu apa adanya. D. Merombak kepanitiaan baru yang Anda pilih sendiri karena Anda percaya akan kompetensinya yang baik. E. Menolak penunjukan tersebut karena bukan tugas yang seharusnya dilakukan. Perlu diketahui teman-teman bahwa kebanyakan tes sosial kepribadian ini soalnya cukup panjang, jadi teman-teman perlu membaca cepat. Dan untuk trik yang pertama, jangan lupa menentukan kata kunci yang terdapat dalam soal. Kata kunci membantu kita menentukan fokus masalah. Di sini sebelum menentukan kata kunci, kita harus tahu bahwa posisi kita adalah sebagai guru yang berkompeten sehingga tidak ada alasan untuk menolak tanggung jawab yang diberikan. Selanjutnya, kata kunci yang bisa kita lihat adalah untuk mengkoordinasikan. Berarti pilihan jawaban yang harus terkait atau bersifat memecahkan masalah. Di sini sudah jelas ya bahwa pilihan yang tepat adalah option A, sedangkan pilihan jawaban yang lain seolah menyangkali pernyataan soal sebelumnya, yaitu kita seperti tidak kompeten. Dan bisa dibilang option yang lain tidak fokus kepada pemecahan masalah yang ada. Semoga teman-teman bisa pahami. Kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Anda memiliki beban belajar yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu, Anda menjadi salah satu pengurus inti koperasi sekolah untuk mensejahterakan warga sekolah. Apa yang Anda lakukan? A. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. B. Saya mengutamakan tugas mengajar dengan sedikit mengabaikan tugas sebagai pengurus koperasi sekolah. C. Saya melaksanakan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas-tugas pengurus koperasi sekolah. D. Saya berusaha menolak penugasan koperasi sekolah karena bisa mengganggu tugas mengajar. E. Saya mengutamakan tugas pengurus koperasi sekolah walaupun tugas mengajar kurang terlaksana. Nah, untuk soal seperti ini memiliki ciri yang sama dengan soal sebelumnya, yaitu kita diberi tanggung jawab lain di samping tanggung jawab kita. Dan apabila menghadapi soal seperti ini, kita jangan mengorbankan salah satu tanggung jawab yang diberikan. Kita harus memilih option yang mencerminkan sikap supel, adaptif, dan mampu bekerja sama. Jadi jelas untuk option yang tepat adalah pilihan A. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Kita masuk soal yang ketiga. Sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tur ke luar kota selama 3 hari, dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan itu. Sesuai rencana, rombongan akan tiba kembali di sekolah pada hari Minggu sore pukul 5, karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena sesuatu hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk sekolah karena kelelahan. Apa yang Anda lakukan? A. Tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa. B. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. C. Menyarankan para guru yang berencana tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. D. Menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. E. Menyarankan kepada peserta didik yang ikut studi tur untuk tetap masuk sekolah. Nah, soal ini memiliki ciri yaitu diberi rintangan atau halangan berupa kelelahan ya teman-teman. Sehingga untuk memilih jawaban yang tepat, kita harus mengingat bahwa option yang kita pilih menyatakan sikap bertanggung jawab atau kita tetap melakukan tugas kita hingga selesai. Sehingga option yang tepat adalah option yang B. Kita tetap masuk sekolah sekalipun teman-teman yang lain tidak masuk sekolah. Soal keempat, V adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti V dengan A.
Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan pekerjaan rumah lebih dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. C. Memberitahukan orang tuanya untuk memberikan les tambahan agar prestasi akademiknya meningkat. D. Memberitahu orang tuanya tentang keadaan sebenarnya dan menjelaskan kepada Vi bahwa menari bukanlah hal yang diperhitungkan untuk keberhasilan di sekolah. E. Membimbing Vi untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal. Nah, untuk soal seperti ini kita tahu bahwa prestasi akademik dan non-akademik harus berjalan beriringan. Jadi, di samping kita memfasilitasi dan mendukung bakatnya, kita juga harus membimbing bagian akademiknya. Jadi, pilihan yang tepat adalah pilihan E. Nomor 5, di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan teladan, berikan solusi untuk permasalahan di atas. A. Saya akan aktif memperingatkan siswa yang kedapatan merokok di kamar mandi untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menghimbau siswa lain agar tidak meniru. B. Bersama seluruh komponen sekolah memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. C. Karena ada petugasnya masing-masing seperti guru bimbingan konseling, tatip sekolah, sebaiknya saya memilih berdiam diri untuk menghindari kesalahpahaman. D. Saya meminta kepala sekolah agar turun langsung menangani masalah ini dengan memberikan sanksi kepada siswa yang merokok agar jerah. E. Memanggil orang tua siswa yang kedapatan merokok agar dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada anaknya. Ciri soal ini adalah terdapat situasi tertentu dalam kelompok. Dalam hal ini beberapa siswa ya teman-teman. Untuk itu pilihan optionnya juga harus berorientasi pada kelompok, yaitu seluruh komponen sekolah harus memberikan contoh. Atau seperti yang kita ketahui bahwa guru saja tidak cukup dan harus didukung dengan seluruh warga sekolah untuk menjadi teladan. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban B. Baik teman-teman, di sini kita telah membahas 5 soal terkait dengan uji kompetensi sosial kepribadian. Dan ada pun trik yang bisa kita catat dan ingat yaitu yang pertama, tentukan kata kunci dalam soal dan cocokkan kata kunci tersebut dengan pilihan jawaban yang ada. Kedua, soal dengan ciri diberi tanggung jawab lebih, pilih opsi jawaban yang menunjukkan sikap supel, adaptif, dan bekerja sama. Soal dengan ciri terdapat halangan atau rintangan, pilih opsi jawaban yang menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Soal dengan ciri terdapat situasi tertentu dalam kelompok, pilihlah opsi jawaban yang berorientasi juga kepada kelompok. Selamat mempersiapkan diri. Kalau ada saran maupun pertanyaan, teman-teman bisa komen agar selanjutnya akan saya jawab. Mohon untuk terus support saya berbagi dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video lainnya. Akhir kata, terima kasih dan salam perjuangan.